Fakta baru, wanita dibunuh di Yasmin, Bogor. Anggi ternyata yatim piatu. Sabtu dini hari, 23 Mei 2026, sebuah tragedi memilukan mengguncang kota Bogor. Sesosok jasad wanita ditemukan tergeletak tak bernyawa di Simpang Yasmin, Jalan KH Soleh Iskandar, setelah dilempar secara keji dari atas tol Bogor Ring Road, BOR, setinggi 20 meter. Korban adalah Anggi Aulia Arsyad, seorang wanita berusia 26 tahun kelahiran Makassar, 10 Agustus 2000. Di balik kematiannya yang tragis, terungkap sebuah fakta pilu. Anggi ternyata adalah seorang anak yatim piatu. Kedua orang tua kandungnya telah tiada sejak ia masih balita. Sejak kecil, Anggi dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh pamannya, Samsudin, yang sudah menganggap Anggi sebagai anak kandung kesayangannya sendiri di kediaman mereka, kawasan Kemang, Kabupaten Bogor. Anggi tumbuh menjadi sosok wanita yang mandiri, pekerja keras, dan sangat penyayang binatang. Di rumahnya, ia memelihara kucing Anggora, dan di tempat kerja, ia tak pernah absen memberi makan kucing-kucing liar. Sebelum petaka itu terjadi, Samsudin mengaku merasakan firasat yang sangat tidak enak. 2 hari sebelum kejadian, ia sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia kerap terbangun tanpa alasan yang jelas. Firasat aneh juga ditunjukkan oleh hewan-hewan peliharaan Anggi. Salah satu kucing kesayangan Anggi tiba-tiba mati secara mendadak. Sementara satu kucing lainnya menunjukkan gelagat yang tak biasa. Kucing itu berkali-kali naik ke atas atap mobil Anggi lalu terjatuh ke bawah, seolah menjadi pertanda buruk atas apa yang akan menimpa pemiliknya. Samsudin juga mengenang momen terakhir bersama anak angkatnya. Sebelum pergi pada hari Jumat, 22 Mei 2026, Anggi sempat berpamitan dengan ceria. Ia berkata hendak pergi keluar untuk sekadar ngopi dan mengobrol dengan seorang teman lama. Mengetahui hal itu, pihak keluarga hanya menitipkan pesan biasa, hati-hati, jangan pulang terlalu malam. Siapa yang mengira, kalimat itu menjadi dialog terakhir antara Anggi dan keluarga yang mencintainya. Teman yang ditemui Anggi malam itu adalah Muhammad Febri, pria berusia 26 tahun. Samsudin dengan tegas membantah rumor yang beredar bahwa pelaku adalah kekasih atau mantan pacar Anggi. Febri hanyalah teman semasa sekolah di SMK Wiyata Mandala Bogor yang sudah bertahun-tahun putus komunikasi dan baru kembali bertemu selama beberapa minggu terakhir setelah pelaku menghubungi Anggi lewat direct message Instagram. Pertemuan pertama mereka terjadi pada 2 Mei 2026 di kawasan Air Mancur. Saat itu, Anggi bertanya tentang kabar orang tua Febri. Ketika Febri menjawab bahwa ia sudah tidak memiliki orang tua, Anggi melontarkan beberapa pertanyaan lanjutan yang ternyata membuat Febri merasa sangat sakit hati dan dendam. Dendam itulah yang membawa Febri merencanakan aksi keji pada pertemuan kedua mereka tanggal 22 Mei. Samsudin menduga, pelaku juga silau melihat kemandirian Anggi yang kerap memperlihatkan hasil kerja kerasnya di media sosial, sehingga timbul niat jahat untuk menguasai hartanya. Di dalam mobil, Febri tiba-tiba mengeluarkan golok, mengancam Anggi, dan memerasnya dengan meminta sejumlah uang jika ingin selamat. Namun, Anggi dengan berani menolak tuntutan tersebut. Geram karena pemerasannya gagal, Febri bertindak biadab. Ia menjerat leher Anggi menggunakan seutas dasi berwarna biru di daerah Pakansari, Cibinong, hingga korban pingsan. Febri kemudian mengambil alih mobil dan membawanya berputar-putar. Ketika melintasi tol BOR di kawasan Yasmin, Anggi yang mulai siuman melakukan pergerakan. Panik, Febri menepikan mobil dan melempar tubuh Anggi dari atas tol ke jalan raya di bawahnya, sebelum akhirnya membawa kabur mobil korban ke arah Jawa Barat. Namun, pelarian Febri tidak berlangsung lama.
Hanya dalam waktu 3 jam setelah jasad Anggi diidentifikasi, polisi berhasil melacak wajah pelaku melalui rekaman CCTV tol.